Salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami atas nama pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahman Saharjo ingin menyampaikan beberapa hal atau informasi terkait sebelum pelaksanaan salat Jumat di Masjid Baitur Rahman Saharjo. Yang pertama, kami mengimbau kepada para jamaah yang masih berada di luar masjid agar segera masuk ke area masjid, dan jamaah yang masih berada di bawah masjid agar segera masuk ke lantai atas, yaitu ruang utama masjid, karena pelaksanaan sholat Jumat akan segera dimulai. Dan bagi jamaah yang telah berada di dalam masjid, agar kiranya dapat mengatur saf dan mengisi saf terdepan terlebih dahulu, dan juga mengisi saf-saf yang kosong. Yang kedua, untuk lebih tertib dan khusyuk dalam pelaksanaan sholat Jumat ini, dimohon kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi seperti handphone untuk dinonaktifkan terlebih dahulu, dan juga kepada anak-anak agar dapat menjaga ketertiban dan tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Dan kami juga memohon kepada seluruh jamaah untuk tidak berbicara pada saat khatib menyampaikan khutbahnya. Yang kedua, yaitu laporan keuangan Masjid Baitur Rahman Saharjo. Jumat pada hari ini jatuh pada tanggal 11 April 2025 atau bertepatan dengan 12 Syawal 1446 Hijriah. Khatib insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Bari LC.MA. Beliau juga termasuk salah satu anggota pembina Yayasan Masjid Baitur Rahman Saharjo dan juga salah satu ketua sholat subuh gabungan sekecamatan Menteng Atas, yaitu Majlis Taklim daripada Fathul Muridin. Yang kedua, imam insyaallah akan dipimpin oleh Al-Ustadz Hendri Wibowo SPD. Muadzin Al-Ustadz Sadli. Waktu sholat jatuh pada pukul 11.57 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, laporan keuangan saldo kas Jumat yang lalu sebesar Rp15.123.187. Pemasukan infak kota kaca sebesar Rp1.900.000. Infak tromol Jumat sebesar Rp1.600.000. Jumlah pemasukan sebesar Rp3.500.000. Pemasukan ditambah saldo sebesar Rp19.123.187. Pengeluaran honor karyawan masjid sebesar Rp10.700.000. Pembelian gembok sebesar Rp127.000. Pembelian alat kebersihan sebesar Rp142.200. Operasional sholat Jumat sebesar Rp900.000. Laundry 4 picis, gamis imam dan transport sebesar Rp50.000. Jumlah pengeluaran minggu lalu sebesar Rp11.919.200. Saldo sampai dengan tanggal 11 April 2025 sebesar Rp7.203.987. Maklumat berikutnya yaitu undangan dari Yayasan Masjid Baitur Rahman Saharjo, yaitu perihal undangan kajian rutin Yayasan Masjid Baitur Rahman Saharjo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bersama ini kami dari Yayasan Masjid Baitur Rahman Saharjo mengundang para jamaah Masjid Baitur Rahman Saharjo pada acara kajian rutin setiap Rabu pekan kedua Masjid Baitur Rahman Saharjo
yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 waktu 18.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai ba'da sholat maghrib, tempat Masjid Baitur Rahman Saharjo, narasumber Kiai Haji Hashim Adnan LC MA dengan tema menjaga amalan istiqomah. Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahman Saharjo, Ketua Umum Kiai Haji Ahmad Satirijen, Sekretaris Umum Haji Abdul Basit SE. Yang ketiga, sebelum saya akhiri, marilah kita awali pelaksana sholat Jumat pada hari ini. Kita membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Yang pertama, kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, kedua orang tua kita dan saudara-saudara kita serta para jamaah, kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki kita, dilancarkan segala urusan dunia dan akhirat kita, dan juga menerima seluruh amal ibadah yang telah kita laksanakan dari pagi hingga malam nanti. Demikian juga untuk para dermawan yang telah menyumbangkan infak dan sodakohnya di masjid ini, wabil khusus untuk Bapak Ahmad Ridwan, Ibu Azalia Talita Karisa, Ibu Aliza Farsha Kaila, dan juga Bapak Aditya Wulandari, dan juga Arsela Abgari Anteridium Arbaka Jaya. Semoga Allah membalasnya dengan limpahan barokah di dunia dan juga mendapatkan pahala berlipat ganda di akhirat nanti. Yang kedua, yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, dan juga diberikan kesabaran dan ketabahan. Yang terakhir, yang sudah meninggal dunia, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan juga jamaah, dan juga para pengurus dan pendiri-pendiri Yayasan Masjid Baitur Rahman Saharjo. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima iman dan Islamnya, Allah lapangkan kuburnya, dan kuburnya jadikan rawdah min riyadil jannah. Ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allah. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وأشرك الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشرك الظالم بالظالمين
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalu alkhairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-zahirin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kesempatan hadir di masjid ini kita optimalkan terus untuk memupuk rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang. Percayalah, jika takwa sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sepekan bahkan keseharian, maka kita akan termasuk kalangan yang beruntung. Hadirin yang berbahagia, layaknya orang tua yang memanjakan anaknya, Allah pun kerap memanjakan anaknya, Allah pun kerap memanjakan hambanya. Layaknya orang tua yang memanjakan anaknya, Allah pun kerap memanjakan hambanya. Inilah yang dinamakan istidraj. Istidraj adalah pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Mereka mengira melalui berbagai kenikmatan Allah sedang memberikan kemuliaan, padahal Allah sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan membinasakan. Mereka selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah, namun Allah berikan kemewahan dunia. Allah memberikan harta yang berlimpah, padahal mereka tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan rezeki berlipat-lipat, padahal jarang sholat. Tidak senang pada nasihat ulama dan terus berbuat maksiat.
Hidup dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya bejat. Diikuti, diteladani, dan diidolakan, padahal bangga mengumbar aurat dalam berpakaian. Sangat jarang diuji sakit, padahal dosa-dosa menggunung. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya jumawa, meremehkan sesama, angkuh dan sombong. Allah berikan anak-anak sehat dan cerdas, padahal ia memberi makan dari harta hasil yang haram, riba, menipu, korupsi, mencuri. Hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang terzolimi karenanya. Karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Jamaah yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah mengingatkan, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Istidraj berasal dari istadroja yastadriju, yang berakar dari kata daroja, yang secara bahasa berarti tangga, meningkat, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat immateri semakin dikurang atau dicabut sementara ia tidak menyadarinya. Hadirin yang mulia, secara lahiriah kemewahan dunia Allah berikan, namun secara batiniah perintah ketakwaan ia abaikan. Uraian tersebut diperkuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya an Uqbah bin Amir anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dari Uqbah bin Amir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika engkau melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah surat Al-An'am ayat 44, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Allah melakukan pembiaran atas maksiat yang mereka lakukan, memberikan kesenangan terus-menerus yang melalaikan, hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai mereka termangu dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dahulu. Istidraj menimpa pada diri Fir'aun dan Qarun. Fir'aun diberikan kekuasaan tetapi tetap jumawa. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kepongahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat, ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta berlimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bersama harta-hartanya. Maka itu, jika hari ini ada yang menemukan harta tertimbun dalam tanah, orang-orang akan menyebutnya sebagai harta karun, dengan dinisbatkan kepada harta Qarun yang ditelan oleh bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum azabun muhin. Dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istidraj bisa terjadi kepada siapa saja, baik orang awam maupun ahli ibadah. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yaitu kenikmatan semu yang sejatinya adalah murka Allah. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi maupun non materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh zat pemberi nikmat dan bukannya lupa kepadanya. Segera bersyukur kepadanya, baik secara lisan, perbuatan maupun keyakinan dalam hati. Realisasi syukur itu bisa berupa semakin rajin beribadah, bersedekah maupun perilaku-perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha anhu wa hadzar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wakhdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-balaa'a wal wabaa'a waz zalazil wal mihan wal suyuf wa su'al fitnati wal mihan wa dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa sa'iril buldanil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum
washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.